warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Banyak kisah mengenai Abu Nawas yang sudah terkenal karena kecerdikan dan tingkah konyolnya. Salah satunya yang sangat inspiratif. Dikisahkan dari konspirasi raja yang zalim yang menginginkannya mati. Raja tidak berani membunuh Abu Nawas karena ia melihat Abu Nawas begitu cerdik membunuh seekor ayam. Bagaimana bisa? Suatu pagi, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Ia dituduh telah menipu salah satu prajurit istana. Abu Nawas dituduh telah meletakkan sebilah pisau di dalam belanjaan prajurit. Atas peristiwa itu, Abu Nawas akan dijatuhi hukuman dari sang raja karena dianggap membahayakan keselamatan sang raja yang memang dikenal zalim itu. Setibanya di istana, Abu Nawas pun terkejut. Raja telah menyiapkan semuanya, termasuk mengumpulkan seluruh penduduk negeri untuk menyaksikan prosesi hukuman kepada Abu Nawas. Raja punya rencana sendiri untuk menghukum Abu Nawas, yakni akan mempermalukan Abu Nawas di depan khalayak ramai. Apa yang akan dilakukan Raja sudah dirancang jauh-jauh hari, sebab Raja tahu Abu Nawas bukan orang yang mudah ditaklukkan. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk kuhukum? Kata Raja dengan suara congkaknya. Ayo, siapa takut? Jawab Abu Nawas dengan nada menantang. Sontak pertanyaan itu membuat rakyat yang melihat geleng-geleng kepala. Mereka tak habis pikir dengan ucapan Abu Nawas yang seolah menantang kematian. Lalu Raja menyuruh prajurit mengambil barang yang sudah dipersiapkan untuk menghabisi nyawa Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas dan rakyat terkejut saat melihat benda yang diberikan Raja kepadanya. Bukan senapan atau senjata tajam apapun, melainkan seekor anak ayam. Tentu saja hal itu membuat semua orang yang hadir bertanya-tanya. Mereka bingung dengan keinginan Raja. Abu Nawas, sekarang kau bunuh anak ayam itu. Tugas Raja. Kenapa anak ayam yang tidak berdosa ini harus saya bunuh? Ia tidak berdosa. Tanya Abu Nawas. Jangankan anak ayam itu, kau pun hari ini akan kubunuh. Aku akan membunuhmu sendiri dengan cara yang sama dengan caramu membunuh anak ayam itu, kata Raja. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut akan rencana Raja. Sejenak Abu Nawas berpikir, seandainya ia mencekik anak ayam itu hingga mati, maka ia pun akan dicekik pula hingga mati. Begitu pula, jika ia tebas leher anak ayam itu dengan pedang, maka ia terancam mati dengan cara dipedang pula. Lantas, bagaimana caranya membunuh anak ayam ini dengan cara yang mustahil tidak bisa ditiru sang raja? Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas mengambil anak ayam itu. Tanpa diduga-duga, Abu Nawas meniup bagian pantat anak ayam itu hingga kembung dan akhirnya mati. Melihat kekonyolan itu, tiba-tiba terdengar suara penonton yang tertawa terbahak-bahak. Tak ketinggalan para prajurit kerajaan pun tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah kocak Abu Nawas. Suasana tegang pun bisa mencair. Mereka tak sanggup membayangkan Raja akan membunuh Abu Nawas dengan cara yang sama dengan cara Abu Nawas membunuh anak ayam itu. Raja sendiri yang melihat tingkah Abu Nawas hanya terdiam malu. Lagi-lagi, rakyatnya sendiri telah mengetahui tingkat kecerdasannya yang kalah dibandingkan Abu Nawas. Akhirnya, Raja mengurungkan hukuman untuk Abu Nawas. Bahkan Raja menyebut Abu Nawas tidak bersalah. Untuk kesekian kalinya, Raja gagal menghukum Abu Nawas yang dikenal memiliki akal cerdik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan pengikutnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu,
katanya setelah mendekat sang raja. "Apa usulmu itu, Abu Jahil?" tanya Baginda Raja keheranan. "Agar acara berburu ini menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan mimik serius. Baginda terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Bagaimana Baginda?" "Pemenangnya mendapat sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya mematikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan sang raja. "Hei, hadiah saja yang kau pikirkan. Lantas bagaimana cara adu ketangkasan ini?" Sela Baginda agak marah. Setelah memberitahu idenya, Baginda pun setuju. Maka dipanggillah Abu Nawas oleh salah satu punggawa. Abu Nawas pun menghadap. Dia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda. Pada awalnya Abu Nawas menolak, karena dia tahu semua ini akal bulus Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda memaksa dan Abu Nawas tak bisa mengelak. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Dia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Dia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran. Batinnya berkata, tak mungkin Abu Nawas mengalahkan dirinya kali ini. Akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan segenap rakyat menunggu siapa yang bakal memenangkan lomba berburu ini. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun ditiup oleh Perdana Menteri. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara di pinggir istana. Anehnya, Abu Nawas memacu kudanya sedang-sedang saja, sehingga diteriaki oleh para penonton. Menjelang sore, tampak kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Dia pun diteriaki para penonton dan mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. Di sisi kiri kanan kudanya, tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Tak hanya itu, kuda tambahan juga memanggul binatang buruan lainnya. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya dengan lantang. Penonton di sekitar arena semakin ramai bertepuk tangan. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara kaki kuda milik Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan kembali meneriakinya. Tapi Abu Nawas tak tampak gusar. Dia malah tersenyum dan melambaikan tangan. "Tenang, tenang rakyatku. Kita akan mengetahui apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dan kita juga akan tahu siapa pemenangnya kali ini," kata raja yang ikut gusar melihat pola Abu Nawas. Baginda menyuruh 2 orang penggawanya maju ke tengah lapangan dan menghitung binatang buruan Abu Jahil. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan 2 babi hutan, teriak salah satu punggawa. "Kalau begitu, akulah pemenangnya, sebab Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil lantang. "Tenang, tenang. Aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan kau Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting adalah jumlahnya," kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi ribuan semut merah. "Sekarang coba hitung ini. 1, 2, 3, 4, 100, 200. Selebihnya tak usah dihitung," ungkap Abu Nawas. Tanpa banyak berkata, Abu Jahil tak sadarkan diri alias pingsan gara-gara melihat semut merah Abu Nawas. Baginda tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Saat itu, Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda Raja. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu Nawas tertarik untuk melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur. Haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar, sehingga tidak berapa lama kemudian ia mengantuk dan tertidur di bawah pohon itu. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Ia pun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya heran sembari menengok kanan dan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi, seperti penjara. "Hai, keluarkan aku! Kenapa aku dipenjara di sini?" teriak Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, muncul seorang Baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia ingat orang inilah yang menjual bubur Haris di rumah besar di tengah desa. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang itu sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. "Mengapa aku dipenjara?" tanya Abu Nawas. "Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur Haris." "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" "Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami." "Kami? Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia?" "Iya, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih." "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" tanya Abu Nawas makin keheranan. "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia." "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" "Kami tidak mencari kemana-mana. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami, pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur." Abu Nawas diam sejenak. Ia berpikir keras, bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia merasa heran kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme. Ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung. Kalau perlu, setelah memberi makan berupa bubur, Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu. Jangan-jangan bubur manusia. Ia menahan lapar semalaman tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya, Baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati." Abu Nawas berkata, "Tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembelih aku, kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah?" tanya Baduy itu. "Aku tidak pernah bohong," kata Abu Nawas meyakinkannya. Orang Baduy itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Setelah berbasa-basi, maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa, Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil?" "Ampun Tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh."
Desa aneh? Apa keanehannya? Tanya Baginda ingin tahu. Di desa tersebut, ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar, Baginda, kata Abu Nawas. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan, kata Baginda. Ampun tuanku, jangan membawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa, pujuk Abu Nawas. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja. Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara, maka orang desa akan ketakutan, dan tuanku tak akan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah, kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu. Demikianlah Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. Betul katamu, bubur ini memang lezat, kata Baginda setelah makan. Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas? Hamba masih kenyang, kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Aku kok mengantuk sekali, kata Baginda. Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana, kata Abu Nawas. Baik, pergilah Abu Nawas, kata Baginda mempersilakan. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut, cepat bangun! Atau kau kami sembelih di tempat ini. Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunuskan pedang ke arah leher Baginda. Apa-apaan ini? Protes Baginda. Jangan banyak cakap, cepat jalan, kata Baduy itu. Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa aku di penjara? Tanya Baginda. Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat. Hah? Astagfirullah. Jadi yang kumakan tadi? Betul, kau telah memakan bubur kami, bubur manusia. Seketika Baginda mau muntah tapi tak bisa. Sekarang tidurlah, berdoalah sebab besok kau akan mati. Tunggu, kata Baginda. Mau apa lagi? Kata si Baduy. Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? 50 dirham. Cuma segitu? Ya, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi, kata Baginda. Ah, masa? Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi, boleh kalian coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua. Baduy itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian, kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya, Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, juallah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad. Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Menjual topi ini, jawab si Baduy. Farhan melirik. Topi itu memanglah bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? Tanya Farhan. 500 dirham, tak boleh kurang. Baik, aku beli. Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya, prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkap, sementara Baginda berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak cepat, terlambat sedikit saja, aku sudah jadi bubur, kata Baginda kepada Farhan. Semua ini gara-gara Abu Nawas, kata Farhan.
Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal, kata Baginda. Bagaimanapun, Abu Nawas harus dihukum. Ya, itu pasti. Hukuman mati, Baginda, sahut Farhan. Hukuman mati? Ya, kita coba. Apakah dia bisa meloloskan diri? Sahut Baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Alkisah, ada seorang ahli yoga yang sangat membenci Abu Nawas. Maka, dengan segala cara, dia memperdaya Abu Nawas. Hingga akhirnya mempunyai ide untuk mengajak seorang pendeta untuk bersekongkol. Setelah mencapai kata sepakat antara pendeta dan ahli yoga, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istrinya, mereka pun masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang dengan santainya. Seusai sholat, Abu Nawas menemui mereka dan bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah dengan kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu, kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah kalau begitu. Kita bertemu di warung teh besok pagi ya, kata Abu Nawas menyanggupi. Agama Islam sangat menghormati pemeluk agama lain, karena Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Pada hari berikutnya, mereka berangkat bersama, dan Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta mengenakan seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan, mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimanakah kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara lagi, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan secukupnya untuk mereka bertiga. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari, segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi, aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan kalian ya terserah pada kalian," kata Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tak setuju, karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi, aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. Bukankah aku yang kalian jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah aku tukarkan dengan makanan. Sekarang, kalian malah tak mengizinkan aku untuk mengambil bagianku sendiri. Itu tak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tak mengizinkan Abu Nawas untuk mengambil bagian yang sudah menjadi haknya. Abu Nawas penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, Abu Nawas tak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya itu. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," kata pendeta menjelaskan. Abu
Nawas setuju. Ia tak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas tak bisa tidur karena perutnya lapar. Dia hanya berpura-pura tidur saja untuk mengelabui kawannya. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah tertidur lelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa pikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tak tersisa sedikit pun. Setelah kenyang, barulah Abu Nawas bisa tidur. Keesokan harinya, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah yang berseri-seri pun bercerita. Tadi malam, aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, benar-benar luar biasa. Kini giliran pendeta yang bercerita. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku tak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya terdiam. Ia bahkan tak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum buka mulut juga, pendeta dan ahli yoga mulai menanyakan mimpi Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mulai bercerita setelah didesak oleh kawan-kawannya. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau, dan beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku agar segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa punya perasaan salah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang sangat, pendeta dan ahli yoga saling pandang satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati sudah. Kini mereka berdua sadar bahwa mempermainkan Abu Nawas sama halnya dengan menyusahkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahzul rahimakumullah. Pada sewaktu-waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang sangat buruk. Karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh raja. Akibatnya banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak, tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat raja geram. Kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja mulai pembicaraan. Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak cukup parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam, semprot sang raja. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpukan laporan kerjaan. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah, ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun, sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayanya untuk menggantikan para petugas pajak itu menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi perintah baginda raja. Semua
penggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak, semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. "Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas?" bentak sang raja. "Bukan begitu, wahai Paduka Raja yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas enteng. "Apakah maksudmu? Kau jangan mencoba berpura-pura gila di hadapanku, Abu Nawas," bentak Baginda Raja dengan kesal. "Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan aku pindahkan pada roti ini," jawab Abu Nawas. Sebuah teguran yang sangat halus dari Abu Nawas agar Baginda Raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaan. Sejak saat itu pula, Baginda Raja tersadar bahwa tindakannya tak benar dan sangat keterlaluan karena harus menyuruh memakan kertas laporan dari pejabat-pejabatnya. Bersama dengan para cendekiawan kerajaan lain, akhirnya Raja merumuskan perundang-undangan perpajakan yang lebih memihak kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas mempunyai burung nuri yang sangat lucu. Baginda Raja Harun al-Rashid pun ingin sekali memilikinya. Kalau kau berniat menjualnya, jangan tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, akan aku bayarkan, ujar Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Tapi dalam hati, dia berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda?" Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda itu. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di depan gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. "Siapa kamu? Ada keperluan apa menghadap Baginda?" hardik kedua pengawal dengan wajah bengis. Rupanya kedua orang pengawal istana tersebut adalah orang kepercayaan Perdana Menteri Abu Dahi yang selalu ingin mencelakakan Abu Nawas. "Aku hendak menyerahkan burung ini kepada Baginda karena beliau sangat menyukainya," jawab Abu Nawas. "Tinggal saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda," ucap salah seorang pengawal. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat, mereka pasti akan menemui perbuatannya. Oleh kedua pengawal kepercayaan Abu Dahi, burung nuri Abu Nawas ditukar dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Baginda. Perdana Menteri Abu Dahi yang melihat kejadian itu tersenyum simpul memuji hasil kerja anak buahnya. Berdebah, gigi Baginda gemeretak menahan amarah. Dia merasa terhina oleh perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Tanpa menunggu waktu lagi, saat itu juga Baginda mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri itu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirimkan burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda dengan mata memerah menahan amarah. "Begini Baginda," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Istana Baginda telah kemasukan dua orang penyihir yang menjadi penjaga pintu gerbang istana. Kedua orang itu bisa menyihir seekor burung gereja, dan hamba yakin besok-besok kedua orang itu bisa menyihir burung beo menjadi burung nuri. Kalau tidak percaya, tunggulah
Mulailah besok di istana. Baginda akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Sambil berkata begitu, Abu Nawas mengelus-ngelus seekor burung beo yang bertengger di depan jendela rumahnya. Burung beo itulah yang akan dibuat menjebak kedua pengawal pengis istana. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung beo di tangannya. Di depan gerbang lagi-lagi, dia dicegat oleh pengawal. "Ada perlu apa lagi kau di sini?" Kedua pengawal kembali menghardik. "Sudah kubilang, kau tidak akan bisa bertemu Baginda." "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya hendak memberikan burung beo ini kepada Baginda, tapi aku keliru mengambilnya. Baginda pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri itu." Semua orang tahu, Baginda sangat benci burung nuri. Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri keparat itu. "Maafkan aku telah membuat Baginda marah," pujuk Abu Nawas seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. "Taruhlah saja di situ, biar aku nanti yang akan menyerahkan kepada Baginda," perintah pengawal istana. Terpengaruh pujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan Abu Dahi itu pun menukar burung beo dengan nuri. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Baginda. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman yang setimpal dari Baginda. Menerima burung nuri itu dari kedua pengawal istana, Baginda terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir, alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini nurinya, mana beonya?" sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda langsung menitahkan perintah yang tak disangka-sangka. "Karena hasil kerja yang sangat bagus, kalian berdua aku beri hadiah hukuman cambuk masing-masing 50 kali. Perdana Menteri Abu Dahi yang menyaksikan kejadian itu kini hanya bisa tertunduk lesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasa, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun, setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan. Raja menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham," titah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Kipati yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Kipati memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Kipati. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang, kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Dan sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu," titah raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun al-Rasyid
sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Sungguh? Tanya utusan Raja. Ya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku? Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas memutar otaknya bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan itu. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan Raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah bentukan besar. Dan setelah itu, saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar itu. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tak asing lagi didengar, Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipati Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun al-Rashid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Kipati Ja'far. "Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Kipati. "Hah?" Abu Nawas kaget disertai rasa gembira. Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan, lalu 3 orang utusan yang mau buang air besar tadi dipentungi pantatnya. "Ampun Abu Nawas, apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku, hah?" kata Abu Nawas. Tidak, ampun," teriak 3 orang utusan Baginda Raja Harun al-Rashid. Ketiga utusan itu lari terbirit-birit. Kipati dan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Kipati berkata, "Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Abu Nawas menyetujui permintaan Tuanku Ja'far, dan mereka segera berangkat menuju istana setelah semua persiapan dilakukan.
wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Kadang-kadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot, sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang, ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang yang pertama, orang yang mengerjakan dosa kecil. Jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah. Ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun mengangguk-angguk, sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya. Ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi. Ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut menerima jawaban Abu Nawas dalam hatinya. Orang ketiga pun maju, pertanyaannya pun juga 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama. Ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya. Ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas argumen tersebut. Ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar dengan kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil. Karena itulah yang tampak di matanya. Jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan. Jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun mafhum. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid itu bertanya lagi. Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Tanya si murid. Mungkin. Jawab Abu Nawas santai menerima pertanyaan aneh itu. Bagaimana caranya? Tanya si murid lagi. Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa. Ujar Abu Nawas. Kalau begitu, ajarilah aku doa itu wahai guru. Ujar si murid antusias. Doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku juga tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah, terimalah taubatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya, Kaulah Zat yang Maha Mengampuni dosa-dosa besar.
wabarakatuh. Sahabat Azul rahimakumullah. Pada suatu pagi, Abu Nawas muda sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya. Sang komandan bertanya, "Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para tentara berang karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai anak muda, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami," tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia!" seru komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan. Oh, rupanya Abu Nawas hendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si pemuda ini, karena sudah berani berbohong," lanjut komandan. Panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Ada apa gerangan ini? Setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata panglima itu dengan sangat sopan. Laki-laki gagah dan tampan itu memang sudah saling mengenal satu sama lain, karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja, aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula, dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Mendengar jawaban pemuda itu, segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba, Tuan Abu. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semua," kata Abu Nawas. "Anda benar, tuanku," jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu bukan kepalang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azul rahimakumullah. Baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai 2 orang putra dari permaisurinya. Putra pertama bernama Al-Amin dan putra kedua bernama
Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedangkan Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam ilmu dan sastra. Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut, dan tentu saja ini membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya kan sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa Anda tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya permaisuri Zubaidah. "Karena ia tidak bisa membuat syair dan tidak kenal sastra," jawab baginda raja. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja," kata permaisuri. "Kalau begitu biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji syairnya," tambah permaisuri. Pagi buta Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tak kuat menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Syair macam apa itu?" jawab Abu Nawas. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga Raja Harun al-Rashid merasa rindu. Belakangan, Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya baginda kepada Al-Amin sambil menceritakan apa yang terjadi. "Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda," kata Al-Amin. "Tentu saja karena memang karya syairmu itu jelek. Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus," kata sang raja menasehati Al-Amin. "Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi untuk mengasah syairnya. Esoknya, pagi-pagi sekali, baginda Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya, pertemuan itu sudah diatur oleh permaisuri Zubaidah. Ia ingin mereka mendengarkan karya syair putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Al-Amin pun mulai membacakan karya syairnya. "Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan yang diolesi minyak sapi kental, seperti warna seekor kuda belang." Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. "Kemana kamu, Abu Nawas?" tanya Raja Harun al-Rashid. "Aku lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh, sebentar lagi putramu ini pasti akan menyuruh polisi untuk membawaku ke sana," jawab Abu Nawas. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri Zubaidah hanya bisa duduk termenung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asu rahimakumullah. Abu Nawas mendengar bahwa di negeri seberang ada sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin raja yang bijaksana.
Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang di masa tua, belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan sangat adil. Suatu hari, raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali, karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri sebagai raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup sangat pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tetapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan dan tidak tidur nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak berapa lama, terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan, Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas rindu satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas.
Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku, jawab sang sahabat. Ya sudah, ya sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu, tutur Abu Nawas. Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan, aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin tersenyum. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sang sahabat. Kalau mau nekat sih, sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu, aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timbal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf tuan, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau tuan raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap paduka yang mulia, tapi hamba minta 1 permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timbal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat begitu penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lainnya. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas
Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan, di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahsul, rahimakumullah. Abu Nawas adalah salah seorang penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas sering dikisahkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Saat ini kita telah banyak mendengar tentang kisah-kisah Abu Nawas yang begitu menarik, jenaka, dan penuh hikmah. Tapi, ada satu kisah yang menarik, dan mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran di mana Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan dari Raja Harun al-Rasyid tentang manakah yang lebih dahulu diciptakan antara telur dan ayam. Namun ada sebagian juga yang berpendapat bahwasannya kisah-kisah Abu Nawas yang ada sekarang adalah sebuah dongeng belaka. Jadi kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Untuk itu, kisah ini cukup dijadikan sebagai pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bahagia karena dia mendapati ayam betinanya telah bertelur. Melihat ayam yang bertelur, sang raja dapat ide untuk membuat sayembara kepada masyarakat. Lalu sang raja pun mengumpulkan orang-orang atau rakyatnya itu di sebuah lapangan yang luas. Kemudian sang raja berkata, "Wahai rakyatku, siapakah di antara kalian yang dapat menjawab pertanyaanku? Manakah yang lebih dulu diciptakan antara ayam dan telur? Barang siapa dari kalian yang berhasil menjawab pertanyaan dengan alasan yang logis, maka aku akan hadiahkan 1 peti penuh uang emas. Tapi apabila tidak mampu menjawabnya, maka dia harus menerima hukuman, yaitu di penjara." Ketika itu, memang orang-orang dalam kondisi keuangan yang susah. Makanya tidak sedikit dari mereka yang tertarik untuk ikut sayembara tersebut. Mereka begitu tertarik dengan hadiah yang dijanjikan. Tapi masalahnya, mereka juga tak cukup pintar untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan disertai alasan yang logis. Selain itu juga, mereka takut dimasukkan ke penjara apabila tak bisa menjawab pertanyaan dari sang raja. Akhirnya dari sekian banyak penduduk yang ada waktu itu, hanya 4 orang saja yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Dan salah seorang di antaranya adalah Abu Nawas. Aturan dari sayembara ini ada 2. Yang pertama, mereka harus menjawab dengan masuk akal. Kemudian yang kedua, peserta harus bisa menjawab sanggahan dari sang raja. Singkat cerita, pada suatu hari dimulailah sayembara perlombaan tersebut, dan keempat peserta
peserta telah siap di depan panggung. Ketika itu, banyak orang yang menyaksikan sayembara tersebut karena mereka pun sebenarnya penasaran, sekaligus ingin tahu mana yang lebih dahulu antara ayam atau telur. Orang-orang pun penasaran siapakah orang yang beruntung yang bisa mendapatkan emas 1 peti itu. Kemudian sang raja pun datang, lalu duduk di singgasananya di atas panggung tersebut. Mulailah ketika Raja Harun al-Rasyid memanggil peserta pertama untuk maju. Lalu sang raja bertanya, manakah yang lebih dulu ada, telur apa ayam? Kemudian peserta pertama ini menjawab, wahai raja, telurlah yang lebih dulu ada. Dan sang raja bertanya, kenapa telur yang pertama? Apa alasannya? Peserta ini menjawab, bila ayam yang lebih dulu ada, itu dirasa tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Lalu sang raja bertanya lagi, kalau begitu, siapa yang mengerami telur tersebut? Mendengar pertanyaan dari raja ini, peserta pertama ini langsung pucat karena dia tidak tahu jawabannya apa. Karena peserta ini tidak mampu menjawab, raja pun memasukkan dia ke dalam penjara. Kemudian dipanggillah peserta yang kedua. Peserta kedua ini pun menjawab, wahai paduka raja, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Mungkin peserta kedua ini cari aman, biar dia tidak dimasukkan ke penjara seperti peserta pertama. Lalu sang raja pun bertanya, bagaimana bisa bersamaan? Peserta kedua pun menjelaskan, bila ayam lebih dulu, itu tentu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Dan bila telur lebih dulu, itu juga dirasa tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Raja pun mengangguk-angguk, kemudian bertanya lagi, bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua ini pun langsung kebingungan dan tak bisa menjawab sanggahan dari raja. Maka peserta kedua ini dijebloskan ke penjara. Dan tibalah giliran peserta yang ketiga. Dia berkata, wahai yang mulia, sebenarnya ayamlah yang diciptakan lebih dulu daripada telur. Kemudian sang raja berkata, jika itu pendapatmu, coba jelaskan kenapa bisa demikian. Peserta ketiga menjelaskan, menurut hamba, yang pertama diciptakan adalah ayam betina. Raja pun bertanya lagi, lalu bagaimana bisa ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan saja tidak ada pada awalnya? Dan peserta yang ketiga ini pun menjelaskan, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Kemudian telur itu dierami sendiri, lalu menetas, dan jadi anak ayam jantan. Dan anak ayam itu, ketika menjadi ayam jantan dewasa, maka dia mengawini induknya sendiri. Mendengar alasan peserta ketiga ini, sang raja pun kembali menanyakan sesuatu. Bagaimana bila ayam betina itu mati sebelum ayam jantan itu mengawininya? Peserta ketiga ini pun akhirnya tak bisa menjawab sanggahan sang raja dan dia pun dimasukkan ke penjara juga. Akhirnya, tinggal peserta yang terakhir, yaitu Abu Nawas. Dengan sangat yakin, Abu Nawas menjawab, wahai yang mulia, yang pasti adalah telur dulu baru kemudian ayam. Raja pun bertanya, coba jelaskan secara logis, bagaimana bisa telur yang lebih dahulu dibandingkan ayam? Dengan santai Abu Nawas berkata, karena ayam bisa mengenal telur, sedangkan telur tidak bisa mengenal ayam. Mendengar alasan dari Abu Nawas itu, raja sempat terdiam agak lama, dan ternyata sang raja kali ini tidak bisa menyangka alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak kegirangan, maka Abu Nawaslah yang berhak mendapatkan uang emas 1 peti itu. Ada juga
beberapa pendapat yang mengatakan tentang jawaban Abu Nawas tadi, yang katanya telur dulu daripada ayam itu hanyalah sebagai satir saja, supaya Raja Harun al-Rasyid tidak bisa membantah lagi. Maka dari itu, Abu Nawas menempatkan dirinya di paling akhir, seperti kisah tersebut. Abu Nawas menjadi peserta keempat, dimaksudkan sebagai taktik supaya Abu Nawas bisa memperhatikan terlebih dahulu 3 peserta lainnya, sehingga dia bisa mendapat jawaban yang cerdas seperti kisah tersebut. Jadi, di kisah tadi, Abu Nawas berkata, telur yang lebih dahulu ada dibandingkan ayam. Namun, jika dilihat dari sisi lain, mengatakan bahwasannya ayamlah yang lebih dulu ada. Sobat Azul, rahimakumullah. Suatu ketika, Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi, atas perintah langsung dari raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah raja tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat orang-orang kerajaan. Lama Abu Nawas berpikir, tapi belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya telah hilang. Malam pun tiba, tetapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba, ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, "Maaf raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini, raja," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku?" tanya raja. "Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, tetapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan dari rakyatnya. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya memperbolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana di sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Seekor lalat hinggap di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas memukul tongkat besinya ke segala arah, sehingga sebagian perabotan istana pun menjadi hancur. Bahkan Abu Nawas nekat
sempat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci sang raja. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kesalahannya karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini, barang-barang kesayangan raja telah hancur lebur. Bukan itu saja, raja juga merasa malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu lucu dan sering menghibur banyak orang itu ternyata bisa sangat marah kepada orang yang mengganggunya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Ia sudah tidak sabar ingin bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja ia lakukan di istana. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas adalah seorang penyair Arab klasik dan terkenal. Meski populer dan kerap disapa dengan Abu Nawas, sebetulnya panggilan tersebut bukanlah nama aslinya. Mengutip dari buku Abu Nawas, Sufi dan penyair ulung yang jenaka, susunan Muhammad Ali Faqih, julukan Abu Nawas ia peroleh karena rambutnya yang ikal dan panjang sebahu. Nama lengkapnya ialah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas lahir di Provinsi Ahwaz sekitar Khuzestan, barat daya Persia tahun 757 Masehi. Walau begitu, banyak perbedaan pendapat terkait tahun lahir Abu Nawas. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lainnya, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tetapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Ada di mana sebenarnya? Gumam Abu Nawas sambil membawa lampu dan menggoyang-goyangkannya. Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi? Lanjut Abu Nawas. Tak lama kemudian, terdengar azan subuh. Abu Nawas pun segera bergegas pergi ke masjid. Di sepanjang jalan, ia pun masih sempat memeriksa tempat-tempat yang tertutup. Hai Abu Nawas, kau sedang apa? Apakah kau kehilangan sesuatu? Tanya seseorang yang melihat gerak-gerik Abu Nawas yang sedang mencari-cari sesuatu. Namun, Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini ia mencari di sekitar masjid. Ia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Penyair jenaka itu juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran sekali dengan tingkah laku Abu Nawas. Sebenarnya, benda apa yang hilang sehingga ia bertingkah seperti itu? Bisik seseorang kepada yang lain. Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari kesana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas masih
Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangganya merasa keheranan. "Hai Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan?" tanya salah satu tetangga yang memperhatikan Abu Nawas sedari tadi. Namun Abu Nawas menolak tawaran tersebut. 2 hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari sesuatu itu kemana-mana sambil membawa lampu minyak miliknya, baik malam ataupun siang hari. Hingga hari keempat, orang-orang sudah tidak sabar lagi dan sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dicari oleh Abu Nawas. Sehingga di antara mereka ada yang mendesak Abu Nawas sambil bertanya, "Hei, siang hari begini, buat apa membawa lampu minyak? Jadi sebenarnya apa yang kau cari?" "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas. Sontak semua orang yang ada sekitar Abu Nawas dan mendengar jawabannya tertawa terbahak-bahak. "Dasar orang gila, ternyata Abu Nawas sudah gila," kata mereka. Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila dilarang untuk berkeliaran. Mereka harus ditangkap dan dikurung. Beberapa warga Baghdad akhirnya melaporkan kelakuan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan agar segera menangkap Abu Nawas. Abu Nawas pun ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Hal ini membuat seluruh kota Baghdad pun geger. Mereka dibuat penasaran dengan tingkah dan kesalahan apa lagi yang dilakukan oleh Abu Nawas. Begitu mendengar Abu Nawas di penjara, Raja Harun memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil dan bertemu dengannya. Berangkatlah pengawal Raja Harun untuk menjemput dan membawa Abu Nawas. Setelah sampai di sana, Raja Harun memerintahkan ikatan tangan Abu Nawas untuk dilepas. Beliau pun bertanya, "Kali ini, apalagi kesalahanmu, wahai Abu Nawas?" "Maaf, Baginda, saya tidak melakukan kesalahan sama sekali," jawab Abu Nawas. "Lantas, mengapa kamu membawa lampu di siang hari seperti orang gila?" tanya Raja Harun. "Saat itu, saya sedang sibuk mencari neraka, Baginda Raja." Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu tertegun mendengar jawabannya. "Kau gila, memang benar kau sudah gila," teriak Raja di depan Abu Nawas. "Tidak Raja, saya tidak gila. Merekalah yang gila. Mereka yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila," jawab polos Abu Nawas. Abu Nawas meminta Raja untuk mengumpulkan semua yang terlibat dalam penangkapannya. Raja Harun mengabulkan dan mendatangkan mereka. Setelah semua sudah berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak, Abu Nawas bertanya dengan lantang, "Wahai kalian yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?" "Benar," jawab orang-orang. "Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?" "Kamu memang gila. Tentu saja hukumannya adalah neraka. Dan kamu adalah contoh orang yang sesat. Kamu pasti akan masuk neraka," jawab orang-orang itu. "Baiklah, menurut kalian, aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di mana letak neraka itu? Milik siapakah neraka itu? Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka begitu mudah menentukan neraka bagi seseorang?" jawab Abu Nawas. "Maaf Baginda, apakah mereka ini malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila?" tanya Abu Nawas kepada Raja. Raja langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. "Setiap hari, saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, 'Kamu pasti masuk neraka.' Maka saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?" Ungkapan cerdas Abu Nawas kepada Raja
baju Harun. Dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwa tak sepantasnya kita dengan mudahnya menghakimi seseorang yang berdosa bahwa ia pasti masuk neraka. Sebab hidayah Allah tak ada yang tahu akan datang kepada siapa. Wallahu a'lam bishawab.